itu Mas, pertanyaannya pas dulu pertama kali merancang bisnis itu ada perencanaan segmen nggak? Ya, segmenting ya. Ya, segmenting itu seperti apa itu? Mungkin bisa di sharing dulu kepada teman-teman yang lain. Ini karena saya lulus kuliahnya udah lama, saya nggak bisa textbook banget ya, saya lebih ke realita di lapangan ya. Ya, jadi untuk segmenting sendiri kita lihat ya biasalah 4P, press, place, press, produk sama promotion ya. Jadi Mas lihat juga produk yang dijual itu mau untuk orang menengah ke atas satu, kemudian mau untuk menengah ke bawah, atau mau semua pasar kayak gitu. Ya, nanti kalau sudah menentukan segmentasi, kita baru bicara detail produknya. Misalnya detail produknya itu gini Mas, misalnya kayak saya di bakso ya, oh ya saya bakso, saya mau segmennya menengah ke atas, jadi akhirnya saya memilih produk bakso yang dagingnya 90%, kemudian tepungnya cuma 10%, atau kurang lebih dagingnya 900 gram, tepungnya 1 on atau 100 gram. Beda lagi kalau nanti saya buka bakso di kampung atau di kampus ya, dagingnya 50%, tepungnya 50%, itu segmentasinya. Segmentasi ini juga berpengaruh dengan branding kita. Misalnya kalau warungnya mau murah ya otomatis tempatnya jangan mau mahal, misalnya jangan pakai AC, jangan pakai kaca di depannya, gitu. Porsinya juga nggak usah senderan, ya nggak usah dikasih wifi, karena nggak akan ada repeat order dari itu, nggak akan ada perputaran uang di situ. Ketika bakso harga 10.000 dikasih wifi, dikasih sofa, dikasih tempat duduk yang bersandar, ya mau berapa lama dia makan bakso satu mangkok kita itu, karena 1 jam itu ya kita rugi. Yang penting itu contoh segmentasi ya Mas. Oh ya, ini boleh dicatat nomor WA saya ya, nanti barangkali ada teman-teman yang ingin belajar bakso atau mau berbicara dengan bakso atau mau produk saya di Jakarta juga boleh. Silakan di 0813 28 446 185. Saya ulangi 0813 28 446 185. Ya kata kuncinya Vasco ya. Vasco itu aja. Vasco terus sebutin namanya. Silakan mau ngobrol atau konsultasi boleh. Lanjut Mas. Ya, untuk ada pertanyaan yang kedua nih Mas. Dari saudara Faisal Rohman nih. Lebih baik membuka usaha sendiri atau bersama teman? Ini mohon maaf ya, mohon kalau ada yang sudah terlanjur berdua ya, silahkan kalian tuliskan akad kerjasama dengan teman kalian, misalnya berdua, bertiga atau berempat lah. Kalau saya selama saya dulu SMA sampai sekarang usaha berjalan dengan memiliki kurang lebih 90 outlet dan juga itu saya belum pernah berdua, saya selalu sendiri terus. Positifnya apa? Positifnya ya kalau untung sendiri. Negatifnya apa? Negatifnya ya kalau rugi harus nanggung sendiri. Gitu. Tapi saya tidak ada masalah muamalah dengan partner saya gitu. Beda dengan kalian kalau berdua. Kalau saya kalau di kita namanya kita pakai sirkah atau apa ya. Sirkah kalau kalian tidak paham ilmunya, yang satu modalnya uang, yang satu modalnya tenaga dan pikiran. Ketika rugi ya kalian pasti akan ada yang, tapi kalau untung ya kalau untungnya masih wajar biasanya nggak masalah. Tapi kalau untungnya sudah banyak dan tidak terjadi balance atau keseimbangan dalam bekerja, pasti yang menjalani atau yang melaksanakan teknis akan komplain. Kamu kan cuma nyumbang modal, kan yang jalani harusnya kok lebih banyak dari 73% dari 80% donasi. Nah itu akan terjadi di akhir ya. Tidak halnya ketika teman-teman sudah akan tertulis ya. Sudah jelas di Al-Baqarah 282 ya, kalau lebih tentang catatan ya,
malah ibunya harus tercatat gitu. Dan ada saksi. Jadi ya ditulis. Kalau saya sama ini nggak pernah pakai muamalah. Ini saya tidak bisa berbagi dalam hal kepemilikan karena saya punya idealisme sendiri, punya idealisme sendiri, dan saya tidak mungkin untuk berbagi peran di situ. Saya lebih baik mencari karyawan sebanyak-banyaknya daripada mencari partner kayak gitu. Tapi kalau partner dalam rangka mitra itu owner, ya itu saya bisa. Tapi kalau dia memiliki saham sebagian besar atau sebagian kecil tidak sekampunut, itu tidak bisa. Tapi kalau partner dia mau buka, saya bukakan ya bisa. Nah itu kan nanti 100% kan untuk mitra saya semua. Jadi itu Mas ya. Jadi intinya memulai dulu sendiri kalau bisa selesai. Tapi kalau Mas sudah punya fundament kuat, sudah punya mental baja, sudah punya keuangan, ya silahkan kalau mau bermitra itu juga bagus. Intinya mentalnya harus jadi dulu. Mentalnya maksudnya mental pejuang ya, mental pengusaha, bukan mental mental yang kalau untung mau, kalau rugi balik kanan. Nah itu mendingan nggak usah sekalian. Ibaratnya kalian mau perang, aku ikut perang ya, tapi kalau kita menang aku berangkat, tapi kalau kita kalah aku nggak gitu berangkat deh, nggak bisa nggak gitu juga. Jadi kalau udah peluru ya udah pelurunya itu dipakai semua. Intinya harus, saya kalau kalian mau usaha dan bertambah ya harus punya partner yang siap totalitas dan loyalitas. Ya. Sehingga visi misi perusahaan disampaikan dulu di awal. Mungkin ya contoh kecilnya lah, ketika nanti usaha rame, alhamdulillah. Ketika kolab yang satu memahamkan, aku kalau rugi pinjam bank aja atau jual aset atau dagangan, yang satu kalau rugi udah jual semua aset. Nanti akan beda pendapat di situ, karena pemahaman tentang bank aja udah beda dulu gitu. Ini itu sih ya. Lanjut Mas. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Endra Suciawan. Maaf sebelumnya bertanya, apa yang membuat Mas Heri ingin selalu berbisnis atau ingin mencoba bisnis baru? Mulai dari bakso sampai sekarang memulai ke hijab. Semangat apa yang memotivasi Mas Heri ketika memulai bisnis yang baru lagi? Kalau hijab sebenarnya udah lama Mbak, udah dari 2010 sejak saya menikah ya. Jadi udah lama, bakso juga kurang lebih kita 2010. Nah, karena kan dengan istri, kalau istri saya kan seorang desainer, kalau dulu kan saya kuliah namanya di marketing, jadi basic saya sebenarnya lebih ke marketing ya, ke sales ya. Kalau kenapa ya passion, kembali ke passion. Kalau saya passionnya di kuliner, jadi saya usahanya pasti kuliner semua. Kadang saya juga resepkan menu-menu lain, misalnya biar bakso gitu. Kemarin kita resepkan nasi goreng, ayam geprek, terus semua makan kan kita juga sering nggak sebatas bakso. Ya kalau fashion itu kan ibaratnya kalau saya di down ya, fashion ini kan barangnya nggak habis ya, nggak habis itu maksudnya nggak rusak, nggak busuk ya itu sangat aman sekali ya. Dan itu salah satu bisnis yang kenapa mesinnya nggak cowok ya? Ya kalau cowok memang dia beli cowok ya tahu sendiri beli baju kalau nggak dibeliin orang tuanya atau istrinya ya Mas ya, itu nggak beli gitu ya. Kalau cewek atau wanita atau apa dia ambil sekali pasti ya, membeli produk-produk fashion itu ya. Intinya jangan pernah mengikut ini ya. Oke Mas ya. Ya. Oke. Jawabannya terlalu tegas-tegas apa enggak itu jawabannya? Wah, sudah sekali nih Mas. Ya, saya karena bukan orang akademisi, jadi kalau ngomong ya sesuai poinnya. Iya, nggak apa-apa Mas. Ada pertanyaan? Ya baik Mas, mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas. Mungkin ya. Sebelum kita closing statement, itu ada pertanyaan dari Di Susanto.
untuk mencari supplier biasanya dari warung atau PT langsung mas. Misalnya supplier tepung itu dari warung atau PT langsung mas. Itu dari mana Mas kotanya mas Kanto. ini? Kota mana dia? Kota mana mas di situ? Gimana mas? Di Pondok Catur, Pak. Oh Jogja ya? Ya kalau masih Jogja ya, karena Jogja juga termasuk kota besar ya, saran saya ya kalau mas masih kapasitas kecil ya mendingan ke pasar atau ke supermarket seperti Telegrama atau supermarket. Tapi kalau mas sudah kapasitas besar ya harus masuk ke pabrik. Bisa ke Indofood ya langsung ke apa namanya pabriknya. Ini misalnya kecap ABC ya saya harus langsung ke pabrik gitu. Tapi kalau hanya kemakan sedikit ya mendingan ke distributor. Tapi kalau itu yang bahan kering ya, kalau bisa beda lagi dengan bicara bahan basah. Daging, ayam, sayur ya mas harus pakai supplier itu. Kecuali mas mengkontrol belanja setiap hari ya boleh. Kalau mas mau apa namanya, kalau mau belanja sendiri atau mau kontrol. Tapi kalau mas nggak pakai, nggak ngecek belanjaan sendiri setiap hari, dipasrahkan ke karyawan semua. Saran saya pakai supplier aja mas. Jadi nggak ada karyawan itu mainan uang lah ya, mainan uang atau ambil markup atau ambil keuntungan itu nggak ada. Jadi langsung dari supplier memang nganter produknya tepung sayur itu ke warung, tapi invoice-nya tagihannya ke owner semua, jadi aman ya. Kita nggak seuzon dengan karyawan, juga kita juga nggak dirugikan oleh karyawan juga. Dari supplier nggak bisa kita harus hanya percaya dengan satu supplier, kita harus compare. Jadi supplier A itu gimana, supplier B dan saya sarankan kalau dengan supplier banyak bayarnya cash mas. Maksudnya kalau mau tumbuh ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dan sampai menumpuk. Sebulan ketika collab misalnya kita sebulan mau bayar apa gitu, saya nggak mau juga itu. Ada lagi saya masih bisa sampai jam 13 apa 14.15 maksimum. Iya ini ada sebenarnya ada pertanyaan lagi nih mas. Ini dari Mas Aditya. Jadi di tengah pandemi seperti ini baiknya kita ketika memulai bisnis itu dari online atau offline dulu mas? Kalau pandemi ya tergantung dari kotanya. Kalau kotanya zona merah, zona merah misalnya ya jelas online. Kalau zonanya hijau ya silakan offline, nggak masalah gitu. Yang jelas itu tadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata wah nggak ada modal di pandemi apa, terus kita kalau pandemi kita nggak begitu sekian nggak ada. Jadi pesan saya offline dulu kalau yang zonanya hijau. Kenapa? Kalau online kalau offline dulu kalian bisa tahu kondisi di lapangan, suka dukanya, kendala-kendala di lapangan kalian bisa tahu. Tapi kalau kalian langsung online nggak tahu di lapangan. Jadi kalau online kalian langsung jualan pakai GoFood atau GoFood dapat untung, tapi kamu nggak tahu kompetitornya itu di mana di lapangan gitu. Nah, kita juga harus turun lapangan gitu. Oh misalnya saya bakso ini juga apa nih, bakso Jazz, bakso itu yang harus ada ya, bakso Jazz misalnya, bakso apa ya, kita harus kompetitor atau bakso Telkom gitu. Ini gitu.